تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang Kitabul Fadail. Kitabul Fadail, karena yang kita baca dalam beberapa pertemuan sebelumnya, mulai dari awal Ramadan, itu adalah bagian dari Kitabul Fadail. Sehingga kita lengkapkan sekalian bahwa kita di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail. Karena semua kitab di sini tidak mungkin diselesaikan dalam 1 bulan, mungkin sampai 1 tahun kita akan membahasnya. Sehingga kita lengkapkan sekalian babul atau Kitabul Fadail, karena bagian darinya yaitu tentang fadilah-fadilah seputar Ramadan dan puasa itu sudah kita bahas, maka kita bahas secara keseluruhan dalam Kitabul Fadail. Silahkan dicari Kitabul Fadail, itu kitab nomor 8 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabul Fadaili utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira keutamaan amal soleh. Babu fadli qiraatil Qur'an, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane maca Al-Qur'an. Babu fadli qiraatil Qur'an, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane maca Al-Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, Iqra'u maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu mangka sak temene Al-Qur'an iku yakti teka apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, syafi'an halih dadi perkara kang nyafaati li ashabihi maring ashabil Qur'an. Rawahu Muslimun, rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Dalam Kitabul Fadail pertama kali yang dibahas adalah tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, diharapkan setelah kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, kita semakin memiliki himmah, semangat yang tinggi untuk membaca, memahami, mentadabburkan dan mengamalkan Al-Qur'an. Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan datang menjadi pemberi syafaat bagi ashabul Qur'an. Hadirin rahimakumullah, ashabul Qur'an yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi orang yang dia membaca Al-Qur'an
kemudian dia memahami dan dia mengamalkan Al-Quran. Dia berusaha untuk menjalankan perintah Al-Quran dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Al-Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran ada perintah-perintah. Allah memberikan perintah-perintah dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu juga ada larangan-larangan. Allah memberikan larangan-larangan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka ashabul Quran, dia bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, tetapi dia juga mengamalkan Al-Quran dengan pengertian menjalankan apa yang diwajibkan Al-Quran dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran artinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan membaca di sini bukan sekedar membaca. Seseorang membaca Al-Quran harus didahului dengan belajar Al-Quran yang benar. Seseorang harus belajar Al-Quran dengan cara yang benar, yaitu membacanya kepada seorang qari, seorang qari yang punya sanad. Qari di sini bukan berarti qari yang ikut lomba-lomba tilawah itu. Qari artinya dia ahli Quran yang telah belajar Al-Quran secara talaqqi kepada gurunya, yang gurunya juga qari yang telah belajar Al-Quran secara talaqqi kepada gurunya, dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersanad. Seseorang harus mengawali belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dari seorang guru yang bersanad. Dia membaca Al-Quran satu persatu, ayat demi ayat, dari awal sampai akhir di depan seorang guru yang bersanad Al-Quran. Kemudian sang guru yang tersebut menyetujui bacaan kita telah benar. Kemudian setelah itu kita membacanya. Kita membacanya berulang-ulang, setiap hari kita baca secara istiqamah. Kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka orang tersebut disebut ashabul Quran. Nah, ashabul Quran, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada dia. Artinya menolong dia seandainya dia termasuk orang yang berhak untuk diazab, kemudian Al-Quran menolong dia untuk kemudian terbebas dari azab neraka atau azab-azab lainnya pada hari kiamat. Itu yang perlu untuk kita pahami. Bukan sekedar orang yang asal bunyi saja kalau baca Al-Quran. Sebagian orang ada yang rajin sekali baca Quran, terus dia baca Quran. Siang, malam, sore, pagi, dia baca Al-Quran. Tetapi dia nggak pernah belajar Al-Quran kepada seorang guru, tidak pernah talaqqi Al-Quran kepada seorang guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia nggak tahu apakah bacaan Qurannya itu benar atau salah, nggak tahu. Kenapa? Bacaan Qurannya nggak pernah didengar oleh seorang qari yang bersanad ilmu Al-Qur'annya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam itu, para ulama mengatakan bacaan Al-Qur'annya enggak ada pahalanya. Bacaan Al-Qur'annya tidak ada pahalanya. Dan seandainya dia salah dalam membacanya dari sisi makhrajnya, misalnya matnya, panjang pendeknya keliru, maka dia bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi dia juga mendapatkan dosanya. Maka untuk menjadi ashabul Quran, yang nanti Al-Quran akan menjadi pensyafaat kita, maka hendaknya kita rajin. Apalagi yang di pondok pesantren sudah ada guru yang guru Al-Quran yang bersanad Al-Quran, bacaan Al-Qurannya sampai kepada Nabi, maka
gunakan waktu ini untuk bisa membaca Al-Quran di hadapannya, bertalaqi Al-Quran dari awal sampai akhir. Sehingga nanti ketika kita sudah pulang dari pondok, kita tinggal menderes atau mengulang-ulang bacaan Al-Quran terus menerus. Kalau mampu, maka akan lebih baik lagi apabila Al-Quran itu dihafalkan. Itu fadilah dari membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi membaca Al-Quran yang benar, yang bersanad. Kemudian dia juga mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pensyafaat dia nanti pada hari kiamat. Hadis yang berikutnya, wa anin Nawwasi bin Sam'an radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta den tekaaken yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa ahlihi lan ahli Al-Qur'an alladzina rupane wong akeh kanu kang padha ana sapa alladzina iku ya'malu nglakoni sapa alladzina bihi kelawan Al-Qur'an fid dunya ing dalem donya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Dinginaken ing Al-Qur'an apa suratul Baqarah, surat Al-Baqarah wa Ali Imran dan surah Ali Imran. Tuhajani berhujjah apa karone suratul Baqarah lan Ali Imran an sahibihima saking sahibi suratul Baqarah wa Ali Imran. Rawahu Muslimun. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran dan Ahlul Quran, jadi tadi istilahnya Ashabul Quran atau istilah lainnya Ahlul Quran. Nah, seseorang disebut Ahlul Quran, tadi kriterianya bukan hanya sekadar membaca, tetapi dia membaca dengan benar. Pertama membaca dengan benar setelah talaqi Al-Quran kepada seorang guru yang bersanad dan thiqah. Kemudian setelah itu dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran terus menerus secara istiqamah. Kemudian dia juga mengamalkan. Nah, mengamalkan di sini dikatakan alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ketika di dunia dia mengamalkannya. Apa yang diperintahkan Al-Quran dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran dia jauhi, dia tinggalkan. Maka pada hari kiamat Al-Quran dan Ahlul Quran akan didatangkan. Ahlul Quran tadi dengan kriteria yang tadi itu didatangkan. Kemudian taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Kemudian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu maju untuk membela sahib suratil Baqarah dan Ali Imran. Orang sahibu suratil Baqarah dan Ali Imran. Artinya yang dia senantiasa membaca suratul Baqarah dan Ali Imran, kemudian dia mentadaburkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka kedua surat itu nanti akan menjadi pembela dia. Dia berhujjah, keduanya berhujjah, artinya menjadi pembela dia nanti pada hari kiamat, sehingga dia mendapatkan keselamatan pada hari kiamat karena dibela oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus disebutkan di sini dan Al-Quran secara umum. Rawahu Muslim. Karena dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu apabila ditadaburkan, dihayati maknanya, maka seseorang akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa, sangat banyak dan sangat tinggi.
Meskipun dalam surat-surat yang lain juga demikian, tetapi kedua surat ini memiliki kekhususan yang berbeda, selain bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu ayatnya sangat banyak dan sangat panjang suratnya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi luweh api-api sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan wong kang ngulang Al-Qur'an. Rawahul Bukhariyu, rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari. Nah, ini hadis yang sangat masyhur. Biasanya guru-guru Al-Quran itu hafal ini, karena ini dijadikan sebagai pendorong atau pemotivasi bagi para guru Al-Quran untuk tetap istiqamah dalam mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, baik keseluruhan maupun sebagiannya, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Jadi kita ini hendaknya mengamalkan hadis ini dengan menjadi salah satu dari kedua orang ini. Ada kalanya kita sebagai orang yang belajar Al-Quran, atau yang kedua kita sebagai guru Al-Quran. Dan yang dimaksud di sini itu bukan hanya guru Al-Quran, itu bukan hanya sekedar orang yang membaca, guru yang mengajarkan membaca Al-Quran saja, atau yang belajar Al-Quran saja, tetapi Al-Quran secara umum. Al-Quran secara umum, karena semua ilmu agama pada hakikatnya itu adalah ilmu Al-Quran. Kita belajar fikih itu belajar Al-Quran, kita belajar akhlak itu belajar Al-Quran, kita belajar tafsir itu adalah Al-Quran, kita belajar hadis seperti ini juga belajar Al-Quran. Kenapa? Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Karena fikih itu diambil dari Al-Quran, akhlak itu juga diambil dari Al-Quran. Semuanya itu diistimbatkan, diambil dari Al-Quran. Artinya ketika kita belajar kitab-kitab kuning, itu adalah belajar isi dari Al-Quran. Nah, belajar memahami isi dari Al-Quran yang sudah disimpulkan oleh para ulama mujtahid. Nah, para ulama mujtahid sudah menggali hukum, para ulama mujtahid dalam fikih telah menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, disimpulkan. Kemudian kita tinggal memahaminya, memahami apa yang disimpulkan dari Al-Quran. Ketika kita mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, maka kita sesungguhnya kita belajar Al-Quran juga. Karena para imam ahli sunnah wal jamaah seperti al-imam Abul Hasan al-Ash'ari dan imam Abu Mansur al-Maturidi, beliau telah menyimpulkan akidah Islam dari Al-Quran dan hadis, dan seterusnya, maka belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kita hendaknya menjadi salah satu dari keduanya. Ada kalanya kita mengajarkan Al-Quran, cara membacanya, atau mengajarkan tajwid, atau mengajarkan tauhid, atau mengajar fikih dan sebagainya sebagai guru Al-Quran. Atau kita adalah orang yang belajar. Kalau kita nggak mengajar, maka kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran kepada seorang guru yang tadi kita sebutkan kriterianya. Memang dia sudah talaqi kepada gurunya, Al-Qur'annya, bacaan Qur'annya itu bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan mengajarkan Al-Quran sementara dia sendiri belum belajar Al-Quran secara talaqi kepada seorang guru. Dia mengajarkan Al-Fatihah sementara Fatihah dia belum didengarkan, belum diperdengarkan kepada seorang guru yang sudah talaqi kepada gurunya. Jangan dia mengajarkan surat Al-Baqarah sementara dia belum talaqi surat Al-Baqarah. Jangan seseorang mengajarkan misalnya surat Ali Imran sementara dia belum talaqi surat Ali Imran dan seterusnya. Nah, yang kita ajarkan adalah apa yang sudah kita talaqikan kepada guru kita. Talaqi itu artinya bacaan kita perdengarkan kepada seorang guru. Nggak cukup belajar Al-Quran hanya lewat kaset. Pada zaman sekarang ini ada sebagian orang belajar Al-Quran itu hanya lewat kaset. Sebagian ada sekarang metode-metode baru 24 jam bisa baca Quran. Bagaimana 24 jam bisa baca Quran? Kalau asal bunyi saja ya bisa. Asal bunyi. Tetapi apakah benar dia membacanya? Belajar Al-Quran itu bukan sekedar bisa membunyikan Al-Quran. Jadi bukan sekedar seseorang misalnya yang paling terkenal Iqra misalnya dari jilid 1 sampai jilid 6 sudah khatam. Habis itu udah baca sendiri dari Al-Fatihah sampai An-Nas baca Quran sendiri. Tidak seperti itu baca Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak seperti itu. Hanya membaca jilid dari 1 sampai 6 sudah bisa baca menurut dia, kemudian dia membacanya sendiri. Tidak. Tapi baca Al-Quran harus dibaca di depan guru satu persatu, ayat demi ayat, surat demi surat, dari awal sampai akhir semuanya harus didengar oleh seorang guru yang sudah juga bertalaqi kepada gurunya, begitu seterusnya. Karena pada zaman sekarang orang belajar Quran hanya belajar metode itu saja. Belajar setelah selesai 5 jilid, setelah selesai 6 jilid, kemudian lepas dia baca sendiri. Itu bukan belajar Al-Quran yang benar. Belajar Al-Quran yang benar itu dia membacanya ayat kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat dari seorang guru yang sudah bertalaqi kepada gurunya dan bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru membaca kita mendengar, tetapi bacaan kita harus diperdengarkan kepada seorang guru di hadapannya. Nah, di hadapannya agar makharijul hurufnya itu pas, kemudian panjang pendeknya itu pas. Kalau bacaan kita sudah dibenarkan oleh guru kita mengatakan bacaan kita benar, maka baru kita baca Al-Quran itu. Kita baca sendiri, kita baca di hadapan orang lain dan sebagainya. Itu namanya belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran seperti itu. Dan juga mengajarkan Al-Quran. Kita harus pastikan bacaan kita, terutama kalau kita misalnya 30 juz, wah kayaknya sulit misalnya. Paling tidak yang paling pokok itu adalah suratul Fatihah. Belajar Al-Quran secara keseluruhan itu fardu kifayah, kecuali suratul Fatihah yang fardu ain. Yang fardu ain membaca suratul Fatihah. Bisa Al-Fatihah itu fardu ain. Kenapa? Karena membaca suratul Fatihah itu salah satu rukun sholat. Kalau Fatihahnya belum ditalaqikan kepada seorang guru, bagaimana dia sholat? Karena belum bisa dipastikan bahwa bacaan dia terhadap Al-Fatihah itu benar. Sementara ayat-ayat yang lain, surat yang lain, belajar Al-Baqarah, Ali Imran, misalnya surat At-Taubah, surat Yusuf, dan seterusnya, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain itu tidak berdosa. Nah, tapi membaca suratul Fatihah itu adalah yang utama. Nah, itu yang yang wajib ain, yang fardu ain yang harus diutamakan.
Nah, siapapun kita, berapapun umur kita, kalau suratul Fatihah itu tidak bisa ditawar-tawar. Harus kita perdengarkan Fatihah kita kepada seorang guru yang sudah bertalaqi Al-Quran. Karena itu kita ulang-ulang terus setiap hari, dalam sholat dan di luar sholat. Hadirin rahimakumullah, tentu saja dalam setiap amal itu untuk diterima oleh Allah dan berpahala itu harus didasarkan niat yang ikhlas. Semuanya tetap landasannya adalah niat yang ikhlas. Guru Al-Quran harus ikhlas untuk mendapatkan gelar tadi khairukum, orang yang paling baik. Dia guru Al-Quran yang ikhlas dalam mengajar. Dia murid yang ikhlas dalam belajar Al-Quran. Bukan yang mencari popularitas di kalangan manusia. Bukan seseorang yang mencari pujian biar disebut ahlul Quran, biar disebut sebagai orang yang ashabul Quran dan seterusnya. Tetapi semata-mata dia belajar dan mengajarkan Al-Quran lillahi ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini perlu kita sampaikan tadi karena ada sebagian orang itu yang mengklaim ya. Yang mengklaim hanya bahwa yang paling baik itu hanya orang yang mengajarkan membaca Al-Quran saja. Sedangkan mereka yang mengajar tauhid, yang mengajar fikih, itu masih kalah baik dengan guru ngaji. Nah, ada sebagian yang membatasinya itu. Sehingga guru kiai-kiai di pondok yang nggak ngajarkan Quran itu nggak lebih baik dari saya yang ngajar baca Al-Quran. Nah, tentu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena Al-Quran ini luas. Al-Quran itu berkaitan dengan membacanya, berkaitan dengan memahaminya, berkaitan dengan tadaburnya, berkaitan dengan tafsirnya, berkaitan dengan banyak hal. Banyak hal. Yang semuanya itu adalah bagian dari ilmu Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, alladzi wang yaqra'u utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa halih utawi alladzi iku mahirun wong kang mahir bihi kelawan Al-Qur'an, iku ma'as safarati sartane para malaikat al-katabah, para malaikat al-kiram kang mulya-mulya kabeh, al-bararati kang taat-taat kabeh. Waladzi lan utahi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa yatata'u lan dia tak itu apa artinya? Dia membacanya itu berulang-ulang karena kurang pas sehingga diulang lagi, kurang pas diulang lagi. Fihi yang dalam Al-Quran wahwa halih utawi alladzi alaihi ing atase Al-Quran iku syakun wong kang kabotan lahu maring Al-Quran ajron iku lahu kedue alladzi ajroni utawi ganjaran loro, muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga perlu untuk diperhatikan dengan benar ya. Pemahaman dari hadis ini.
Karena ada sebagian yang memahaminya dengan pemahaman yang tidak tepat. Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Jadi bacaan Al-Qur'annya bagus. Bacaan Al-Qur'annya itu bagus. Dari sisi tajwidnya itu sangat bagus. Makharijul hurufnya bagus, kemudian panjang pendeknya bagus, pokoknya bacaannya bagus. Dia mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia ma'as safaratil kiramil bararah. Dikatakan dia bersama para malaikat. As-safarah itu artinya al-katabah, yaitu para malaikat yang mulia, yang taat-taat. Al-bararah artinya al-muti'in, yang mereka itu taat kepada Allah. Karena sifat dari para malaikat itu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu makna al-bararah, ay al-muti'in, yang mereka itu taat kepada Allah. Nah, sekarang yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu apa? Kalau baca Quran kesulitan, ya tak belekak-belekuk, kalau dalam bahasa kita belekak-belekuk. Dia membaca Al-Qur'annya belekak-belekuk, tapi benar. Ya, di sini penting ya. Tapi benar dia membacanya, dia kesulitan. Biasanya mau bilang kha aja sulit, tapi keluar benar. Kalau salah diulang lagi. Tapi akhirnya benar. Bukan tetap salah. Jadi ini misalnya membedakan antara sin dengan shin kesulitan. Shad, baca shad nggak bisa-bisa. Misalnya dia mau baca ihdinas siratal mustaqim, tetap ihdinas sulit dia membacanya, tapi akhirnya sirata, benar, membacanya benar juga. Tetapi apa? Dia kesulitan membacanya, tapi membacanya apa? Benar. Nah, di sini yang sering disalahpahami. Sebagian orang mengatakan memahami ini ya tak artinya apa? Membacanya keliru. Dia berusaha baca Al-Quran, tetap keliru membacanya, kemudian dia dapat 2 pahala. Katanya seperti itu. Pemahaman itu nggak benar. Ya tak di sini dia baca Qurannya benar, tetapi dia sangat kesulitan di dalam membacanya. Karena sebagian orang itu kan kalau baca Quran kesulitan, lidahnya itu sulit untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Sebagian itu memang seperti itu. Sebagian orang bagus. Sebagian orang sulit untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu, itu kesulitan. Biasanya yang sulit itu membedakan antara sin, shin, shad, itu banyak yang nggak pas dalam membedakannya. Kemudian membedakan antara zal, za misalnya, atau dal, itu nggak pas. Ada yang kesulitan membedakan antara kha dan ha misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika seseorang kesulitan membacanya, tetapi dia berusaha untuk membacanya sehingga ketika salah diulang lagi, tetapi kemudian benar, maka dikatakan lahu ajroni, dia akan mendapatkan pahala. Nah, pahala dua pahala. Yang pertama pahala belajar, yang kedua itu pahala membaca Al-Quran. Jadi ada 2 pahala. Yang pertama pahala apa? Belajar, karena dia meskipun kesulitan dia tetap belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua pahala dari membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud lahu ajroni. Nah, bukan orang yang yata itu
Orang yang baca Quran blekak-blekuk dan salah terus lanjut. Nah, terus lanjut. Dia salah bacanya, makhrajnya keliru semua, terus bacanya terbata-bata, terus lanjut sampai khatam Quran keliru-keliru. Tetapi dia tetap baca. Bukan itu yang dimaksud di sini. Kalau itu ya dosa yang dia dapat. Dosa yang dia dapatkan, bukan pahala. Nah, pahala di sini baca Qur'annya benar, tetapi untuk benar itu dia kesulitan gitu loh. Untuk benar, untuk membacanya dengan benar itu kesulitan. Lisannya itu tidak mendukung dia. Kan memang mempengaruhi ya, bentuk lidahnya panjang atau pendek, misalnya itu mempengaruhi. Giginya ompong atau giginya giginya misalnya jarang-jarang, itu juga beda. Kalau giginya rapat bagus, kemudian lidahnya juga normal, itu biasanya fasih kalau membaca setiap huruf-huruf dalam Al-Quran. Tapi kalau giginya sudah ada yang bolong, gigi tanggal 1, itu kalau bukan tanggal 1, gugur 1, nggak ada giginya, ompong 1 misalnya, itu sudah mengeluarkan huruf itu sudah beda. Yang keluar sudah beda, sudah ada kesulitan tertentu. Makanya kalau ompong segera dipasang lagi biar bacaan hurufnya ketika mengeluarkan huruf itu bisa tepat. Nah, jadi itu pengaruh. Makanya ada sebagian orang yang memang dia itu kalau mengeluarkan huruf ya mudah saja. Tapi ada sebagian orang yang mengeluarkan huruf dari makhrajnya itu kesulitan. Nah, yang dibicarakan di sini bagian yang kedua, itu ada orang yang dia kesulitan mengeluarkan huruf dari makhrajnya, tapi dia tetap belajar. Nah, dia tetap belajar sehingga benar, tapi ya berulang-ulang dia membacanya. Maka orang yang kayak begini dia mendapatkan 2 pahala. Nah, 2 pahala itu 1 pahala belajar, 2 pahala membaca Al-Quran. Nah, ini penting untuk diperhatikan agar nggak salah paham. Nah, karena sebagian orang udah salah-salah nggak apa-apa, malah dapat 2 pahala misalnya. Itu wong salah kok malah dapat 2 pahala, itu dari mana? Logikanya itu tidak masuk. Apalagi nggak belajar, dia nggak talaki Al-Quran kepada seorang guru, bacanya terbata-bata, blekak-blekuk, salah, dilanjut terus-menerus, kemudian dia bilang nggak apa-apa. Ini yang pemahaman yang keliru. Wa an Abi Musa, kita lanjutkan. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah. Mathalul mu'min utawi padane wong mukmin alladzi kang yaqra'u kang maca sapa mukmin al-qur'ana ing al-Qur'an iku mathalul utrujati, perumpamaane buah utrujah. Ini nama buah ya. Nama buah itu tidak mesti kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena terkadang buah itu ada di suatu daerah tertentu, nggak ada di daerah yang lain. Utrujah itu apakah ada di Indonesia apa enggak? Allahu a'lam. Nah, terkadang dimaknai, sebagian kiai memaknainya, tetapi kalau dimaknai itu dikhawatirkan ada kekeliruan makna yang sebenarnya. Tetapi memper-memper dari sisi sifatnya, memper-memper dari sisi sifatnya yang akan disebutkan belakangnya. Karena kalau utrujah ini ada, ini nama sebuah buah, jenis buah yang ada di daerah Habasyah, di Yaman, dan ada di sebagian daerah juga.
Itu yang baunya wangi dan rasanya itu nikmat. Nah, baunya wangi, rasanya nikmat. Itu namanya buah utrujah. Mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah. Padane buah utrujah, rihuha. Kita nggak usah terjemahkan saja. Karena yang terpenting adalah sifatnya. Nah, sifat dari buah itu sehingga orang yang membaca Al-Quran itu diperumpamakan dengan buah tersebut. Rihuha utawi ambune utrujah iku thayyibun wangi. Wa ta'muha lan utawi rasane buah utrujah iku thayyibun enak. Nah. Wa mathalul mu'mini lan utawi perumpamaane wong mukmin alladzi kang la yaqra'ul Qur'an, la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamatsali tamrati kaya padane kurma. Nah, kalau ini kurma. La riha kang ora ana ambu iku maujud laha ketuwe tamrah wa ta'muha lan utawi rasane tamrah iku khulwun manis. Wa masalul munafiqi lan utawi perumpamaane wong munafik alladzi kang yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamasali raihanati kaya perumpamaane buah raihanah. Rihuha utawi ambune raihanah iku thayyibun wangi wa ta'muha lan utawi rasane raihanah iku murrun pahit. Wa mathalul munafiqi lan utawi perumpamaane wong munafik alladzi kang la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamatsalil hanzalah kaya buah hanzalah. Laisa ora ana iku laha ketuwe hanzalah rihun utawi ambu wa ta'muha lan utawi rasane hanzalah iku murrun pahit. Muttafaqun alaihi. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi ini perbandingan antara pertama orang mukmin dan orang mukmin yang baca Quran dan yang enggak baca Quran. Kemudian orang munafik yang baca Quran dan yang tidak baca Quran. Nah, sekarang perbandingan antara orang mukmin yang baca Al-Quran dengan yang tidak baca Quran. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Nah, seperti apa buah utrujah itu sifatnya? Baunya wangi, rasanya nikmat. Nah, rasanya enak. Baunya wangi, rasanya enak. Itu buah utrujah. Nah, orang yang baca Al-Quran itu juga demikian. Dia mukmin, seorang mukmin yang baca Quran. Nah, dari sisi baunya, bukan berarti orangnya baunya itu wangi, tapi perumpamaannya dari sisi zahir dan batinnya itu dia baik ya. Jadi kalau bau itu kan sifatnya apa? Sifatnya batin, hatinya, karena di dalam hatinya ada keimanan sehingga dikatakan dikatakan baunya wangi. Sementara atau terbalik ya, terbalik. Kalau bau itu kan dia keluar dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Jadi orang yang mukmin itu kan dalam hatinya ada keimanan, sehingga dikatakan rasanya itu enak, rasanya itu manis. Sedangkan kalau dia membaca Al-Quran, orang mukmin dia membaca Al-Quran, maka dikatakan baunya itu wangi.
Karena orang akan melihatnya, dia dalam hatinya ada keimanan, kemudian dia membaca Al-Quran secara zahir, dia terlihat bagusnya. Kemudian artinya zahir dan batinnya itu menjadi baik. Kalau sekarang orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin tapi malas membaca Al-Quran, tapi dia mukmin, dia beriman kepada Allah, dia berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tetapi dia tidak membaca Al-Quran. Maka perumpamaannya kama tali tamroh, seperti kurma. Kurma itu apa? Nggak ada baunya. Kalau kita bau, nggak ada baunya kurma. Kurma apapun, kalau kita sedot misalnya baunya, nggak ada baunya kurma itu. Tapi kalau kita makan, manis. Kurma itu manis. Itu berarti di hatinya ada iman. Manis. Dikatakan manis karena di dalam hatinya ada iman. Tetapi nggak ada baunya. Dia nggak ada baunya karena dia nggak membaca Al-Quran. Secara zahirnya tidak terlihat tidak tercium baunya. Bau wanginya itu nggak ada. Tetapi karena dia mukmin, maka rasanya manis. Dikatakan perbandingannya, perumpamaannya seperti itu. Nah, sekarang orang munafik. Kalau munafik itu apa? Dia yubtinu al-kufra wa yudhirul iman. Dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan memperlihatkan iman di luarnya. Itu namanya orang munafik. Di hadapan kita seolah-olah dia itu muslim mukmin, tapi dalam hatinya itu penuh dengan kekufuran. Itu namanya siapa? Munafik. Orang munafik itu ada yang baca Quran, ada yang nggak baca Quran. Maka diperumpamakan mathalul munafik alladzi yaqra'ul Quran kamathalir raihanah. Seperti buah raihanah. Bagaimana rihuha thayyib? Baunya itu wangi, tapi rasanya pahit. Karena nggak ada iman. Dalam hatinya nggak ada iman sehingga murun, pahit. Kalau baunya itu sangat wangi. Kalau dicium baunya kemana-mana wanginya. Tetapi kalau dimakan nggak enak, pahit. Itu buah raihanah. Orang munafik juga begitu. Kelihatannya dia baca Quran kayak bagus begitu. Tetapi kalau dirasakan pahit. Karena apa? Nggak ada iman di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah. Seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ini biasanya ada di padang pasir. Perumpamaan orang munafik yang nggak baca Quran, munafik nggak baca Quran, itu seperti buah hanzalah. Nggak ada baunya, rasanya pahit. Nggak ada pilihan sama sekali. Nggak ada pilihannya sama sekali. Kalau yang tadi ada baunya, wangi, rasanya pahit, masih ada pilihan baunya. Tapi ya percuma kalau rasanya pahit. Kalau yang terakhir ini, baunya nggak ada, rasanya pahit. Udah nggak ada yang dipilih. Nggak ada yang dipilih. Buah hanzalah ini nggak ada pilihannya. Mau dinikmati baunya nggak ada, mau dinikmati rasanya juga nggak ada. Kalau buah raihanah, baunya masih bisa dinikmati, tapi rasanya nggak bisa dinikmati. Kalau buah kurma, rasanya masih bisa dinikmati, nikmat, manis, masih bisa dinikmati. Tapi baunya nggak bisa dinikmati. Beda dengan yang pertama, orang mukmin rajin baca Al-Quran. Maka seperti buah utrujah, baunya wangi, dinikmati juga enak, lezat. Nikmat dirasakan, baunya dihirup juga wangi. Sempurna. Nah, maka kita di sini perumpamaan ini berarti mendorong kita agar kita menjadi yang pertama.
yaitu al-mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, seorang mukmin yang rajin dalam membaca Al-Qur'an. Nah, dan istiqamah ini yang diperlukan di dalam membaca Al-Qur'an. Tidak harus seseorang membaca Al-Qur'an itu langsung banyak setiap harinya, tetapi dia membaca 1 halaman misalnya atau 2 halaman setiap hari, tetapi yang terpenting dia istiqamah di dalam membacanya. Tetapi tadi itu pastikan talaqi dulu kalau mau membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita itu berpahala. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.